Hai, salam sejahtera dari saya ke Anda. Ini video kedua saya tentang isi buku Peretas Belenggu Kegagalan Mengenal Yesus. Sebelum masuk ke materi penting, saya intermezzo dulu. By the way, harus saya akui ada semacam kegugupan di dalam membuat video ini karena tidak berpengalaman. Lalu itulah juga mungkin sebabnya di video pertama saya bicaranya itu sangat terburu-buru ya karena semacam kegugupan itu. Dan di video kedua ini juga sebenarnya belum rileks juga, tapi demikian juga semoga apa yang saya sampaikan kepada Anda bisa tersampaikan dengan baik. Satu hal lain, ada juga pertanyaan dari sahabat yang mengenal saya bertanya, termasuk juga sahabat FB bertanya, kenapa wajah saya tersamar oleh topi dan kacamata gelap? Saya katakan sengaja. Saya tidak bermaksud terkenal. eh, hmm, Tidak ingin diikuti oleh orang, entah maksud baik, entah maksud tidak baik karena salah paham sehubungan dengan apa yang akan disingkap di video, terutama sebelum isi video ini sampai ke titik yang jelas. Bila Anda membaca buku saya, maka dalam waktu seketika Anda akan tahu isi keseluruhan buku. Tapi bila mendengar video ini yang dibuat bab demi bab begini, atau mungkin ada yang mendengar hanya satu video tapi tidak mendengar yang lain, maka bisa menyangka buruk. Kebetulan di video ini saya akan singkap dan mulai menunjukkan satu doktrin gereja yang salah. Dimulai dari video ini dan seterusnya, kita akan lakukan banyak pengujian atas doktrin gereja dalam memahami arti ucapan Yesus yang berkonotasi Tritunggal antara yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja dengan yang diajarkan oleh Nabi Musa, serta melihat beda arti ucapan Yesus di ayat-ayat yang berkonotasi Tritunggal bersumber dari tafsir bapak-bapak gereja dibanding yang bersumber dari penyingkapan pesan terenkripsi dari Nabi Musa. Dimulai dengan teka-teki ucapan Yesus yang dicatat Yohanes 5 ayat 46 berbunyi begini. Karena kamu percaya kepada Musa, maka harusnya kamu pun percaya padaku sebab Musa telah menulis aku. Pertanyaan pengujinya adalah, di manakah Musa telah menulis Yesus dalam bab kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan? Bila Anda bertanya juga, kenapa arti ucapan Yesus di Yohanes 5 ayat 46 itu penting kita uji? Jawabnya, karena di balik ucapan Yesus itu sebenarnya tersimpan pesan yang dapat membuat Anda sadar bahwa Yesus adalah YHWH sendiri. Kegagalan memahami pesan Yesus di ayat itulah sebetulnya salah satu yang membuat orang beriman Allah Tritunggal. Saya sebut salah satu, artinya ada beberapa, ada banyak. Jadi, by the way, uh, mungkin juga Anda tanya, kenapa buku Meretas Belenggu Kegagalan Mengenal Yesus ini seperti khusus menyingkap kesalahan doktrin Allah Tritunggal? Saya katakan begini, sebenarnya buku ini juga menyingkap kesalahan saksi Yahova dan Mormon. Hanya saja membuktikan kesalahan iman saksi Yahova itu ringan. Hanya perlu satu bab buku membuktikan secara teologis bahwa iman saksi Yahova itu adalah penyangkalan kepada Yesus. Tapi membuktikan kesalahan doktrin Allah Tritunggal itu tidak mudah karena demikian halus.
saking halusnya tidak terasa sebagai sebuah penyangkalan. Maka diperlukan sebuah buku untuk membuktikannya. Salah satu dari sekian banyak itu adalah yang ini. Kita mulai dari sini. Jadi, bila ditanya apa yang Musa tulis tentang Yesus, sesuai dengan ucapan, kalau kita respon ucapan Yesus tadi, maka kita bertanya, apa sih yang ditulis Musa tentang Yesus? Biasanya orang menjawab dengan mengutip Ulangan 18 ayat 15 sampai 20 yang berbunyi begini. Kata Musa ke Israel. Kata Musa ke Israel, Tuhan atau YHWH, Allahmu, akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu. Jadi seperti engkau mendengar kepadaku, maka ke atas nabi yang akan dibangkitkan itu, kamu pun harus mendengarkan. Menurut permintaanmu ke Tuhan, YHWH, Allahmu, di Gunung Horeb, di hari perkumpulan besar, di mana kamu berkata, janganlah aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Jangan aku melihat api besar ini lagi, agar aku tidak mati. Maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, berkata, yang mereka minta itu baik, karena itu akan kubangkitkan ke atas mereka seorang nabi dari antara saudara-saudara mereka. Seperti kepadamu, Musa, akan kutaruh juga firmanku ke mulut nabi yang akan dibangkitkan itu. Dan dia akan berbicara menyampaikan ke mereka semua yang kuperintahkan. Dan akan terjadi yang tidak mau dengar firmanku yang akan diucapkan nabi itu dalam namaku, aku akan tuntut orang itu. Tapi nabi yang berani mengucapkan walau sepatah kata pun dalam namaku, padahal tidak kuperintahkan kepadanya, atau nabi yang bicara atas nama Allah atau dewa lain, maka nabi itu akan mati. Saudara, kenapa selama ribuan tahun ini jemaat percaya nabi yang akan dibangkitkan itu adalah Yesus? Jawabnya tentu karena itulah yang didengar dari para pengajar, bukan? Seperti saya katakan di video sebelumnya, iman kita itu sebagai jemaat terbentuk dari apa yang kita dengar dari pengajar di gereja. Hingga sekarang, gereja Allah Tritunggal, gereja Saksi Yehova, gereja Mormon beriman bahwa pribadi yang akan dibangkitkan itu adalah Yesus. Jadi tidak heran kalau jemaat juga berpendapat demikian. Salah satu bukti yang jelas uh, adalah buku berjudul Yesus dari Nazaret. Ini dia bukunya. Saya punya kopinya, ini kopinya. Anda bisa beli buku ini di Gramedia, karena ini buku arisan. Judul asli buku ini adalah Yesus von Nazaret, terbit pertama tahun 2007. Ditulis oleh Pastor Joseph Ratzinger. Beliau pernah menjabat sebagai Paus, bergelar Paus Benediktus XVI. Karena beliau adalah guru besar, tentu buku tersebut diterjemahkan ke banyak bahasa di seluruh dunia dan sampai ke semua Kristen di dunia. Di sisi lain, Muslim berpendapat itu adalah Muhammad. Dalam beberapa tahun ini di media sosial, banyak apologet Muslim mengatakan Nabi yang akan dibangkitkan itu Muhammad. Lalu disangkal oleh apologet Kristen, termasuk juga Kristen karismatis keesaan yang populer disebut Oneness atau keesaan. Juga saksi Yahova.
Mormon mengatakan nabi yang dibangkitkan itu bukan Muhammad tapi Yesus. Jadi intinya pada dasarnya apologet semua aliran sependapat dengan Paus Benediktus 16. Itu ajaran tradisi dari dulu sampai sekarang. Di antara pengajar terkenal yang saya sukai penjelasan-penjelasannya, karena dia teliti dalam mengurai satu ayat, pandai juga berbahasa Arab, dan mungkin juga pandai berbahasa Ibrani. Lewat video yang ada di YouTube, yaitu Pak Bambang Nursena, juga beriman Nabi yang akan dibangkitkan itu Yesus. Tapi jangan salah paham ya, di sini saya tidak menyerang pribadi, hanya mengatakan apa adanya. Itu memang ada di video. Bapak-bapak gereja memang orang-orang pandai. Itulah sebab mereka diikuti banyak orang. Jadi marilah kita uji, sebab walaupun mereka orang pandai, bisa juga salah. Itu setelah sebabnya kenapa saya bawa ini kepada Anda untuk kita uji. Perintah menguji itu datang dari Yesus sendiri. Dia katakan, ujilah, maka marilah kita uji. Dan kalau Anda bertanya, apakah ada masalah serius akibat gagal kenal siapa Nabi itu? Kalau gagal kenal Yesus, ya tentu ada masalah besar. Kita bisa ditolak di sana oleh Yesus. Tapi kalau gagal kenal Nabi ini, emang masalahnya apa? Ya tentu saja ada. Selama Anda belum menemukan siapa Nabi yang akan dibangkitkan itu, maka Anda tidak akan mendapat kesaksian dari Nabi yang akan dibangkitkan itu tentang siapa Sang YHWH yang membangkitkan dirinya dan siapa Yesus. Apakah YHWH itu adalah Yesus? Nabi itu akan bersaksi. Selagi Anda berpendapat Yesuslah Nabi yang dibangkitkan itu, maka Anda akan tetap beriman Yesus itu pribadi kedua. Sang YHWH pribadi yang membangkitkan, Yesus pribadi yang dibangkitkan. Memang di buku Meretas Belenggu, siapa Nabi itu telah disingkap. Maka di video ini pun akan disingkap juga. Tapi sebelum disingkap, mari kita uji dulu doktrin berbasis tafsir yang sudah berumur ribuan tahun itu. Silakan periksa ya ini. Cara mengujinya saya pakai dua cara. Cara pertama, saya pakai dulu cara yang biasa dipakai para pengajar gereja, yaitu lewat checking gramatika, leksikal, etimologi. Pendeknya menafsirkan ayat dengan pendekatan linguistik, seperti yang diperlihatkan banyak pengajar yang pandai bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Ibrani. Atau pengakuan Nabi gereja yang ngaku diajar langsung oleh Roh Kudus, mengatakan Nabi yang akan dibangkitkan itu adalah Yesus. Inilah yang akan kita uji. Kita uji dengan cara yang biasa mereka lakukan. Ucapan Yesus yang satu ini sebenarnya sih ucapan teka-teki ringan yang cukup diuji memang dengan pendekatan linguistik. Saya setuju menguji dengan secara linguistik pun sudah cukup. Jadi mari kita uji. Yang kita uji adalah tingkat ketelitian mereka. Apakah mereka cukup teliti? Apakah mereka sembrono akan segera ketahuan? Agar bila ternyata salah, dan ternyata itulah yang Anda imani selama ini, maka perbaikilah sebelum Anda tiba di hari penghakiman nanti. Kita sudah tahu bahwa meski Anda merasa beriman ke Yesus, tapi mengimani Yesus dengan iman yang tidak dikehendakinya, tidak berkenan kepadanya, jangan harap diterima di surga. Anda ditolak. Anda sudah tahu bahwa banyak orang beriman ditolak. Oke, kita lihat secara linguistik. Musa telah menulis tentang aku. Gramatika atau struktur gramatika dari ucapan itu adalah past perfect tense. Artinya telah menulis peristiwa yang telah terjadi. Artinya Yesus bagi Musa itu bukan isu, tapi sudah jelas siapa dan apa.
Artinya waktu kitab itu ditulis, Musa menulis pribadi yang telah ia kenal. Itu struktur dari gramatika past perfect tense-nya. Sekarang kita lihat yang kedua, ucapan YHWH ke Musa. Dia berkata begini, akan kubangkitkan seorang nabi ke atas mereka yang harus mereka dengar juga. Struktur gramatika dari kalimat itu adalah future tense. Artinya masih isu. Siapa nabi yang akan dibangkitkan itu belum jelas. Saat kitab itu ditulis, tentu Musa belum kenal siapa nabi itu. Demikian yang bisa kita lihat dengan pendekatan linguistik. Dan selanjutnya di saat Yesus berkata, akulah dia. Tentu Anda tahu, Yesus tidak bermaksud mengatakan akulah nabi yang akan dibangkitkan itu. Yang dikatakan Yesus adalah melihat aku, melihat Bapa, bukan melihat aku, melihat nabi yang akan dibangkitkan itu. Anda tahu persis tentang ini, bukan? Jadi dengan pendekatan linguistik ini, sebenarnya memang bisa didapat satu kesimpulan teologis yang valid dalam ukuran akademis. Yesus bukanlah nabi yang dibangkitkan itu. Tapi kenapa mereka berkata nabi itu adalah Yesus? Inilah yang aneh. Kenapa? Mereka semua orang-orang pintar juga, bukan? Terutama kalau Anda melihat ayat lanjutannya di ayat 20, berkata begini, tapi nabi yang berani mengucapkan sepatah kata pun dalam namaku, padahal tidak kuperintahkan kepadanya, atau nabi yang bicara atas nama Allah lain atau dewa lain, maka nabi itu akan mati. Dengan ucapan itu, maka semakin jelas itu bukan Yesus. Jika Anda tetap yakin itu adalah Yesus, sama saja sebetulnya Anda berkata Yesus itu nabi palsu. Dia mati karena ucapannya tidak terbukti. Dia mati karena mencatut perintah YHWH. Dia mati karena mengucapkan perkataan Allah lain. Kan jadinya begitu. Karena sudah dikatakan sebelumnya nabi palsu akan mati. Nabi yang mengatakan ucapan Allah lain atau mengaku mengatakan perintah dari YHWH tapi tidak diperintahkan, yang itu akan mati. Jadi bila Anda sadar itu bukan Yesus, maka itulah bukti bahwa ternyata di area linguistik, ternyata mereka itu sembrono. Itulah sebab kita semua selalu perlu mengikuti nasihat Yesus yang mengingatkan kita untuk menguji. Termasuk ujian yang saya katakan ini pun Anda harus uji. Jadi ujilah, jangan sampai mengikuti doktrin yang salah. Jangan mengimani doktrin yang dibuat secara sembrono. Jadi barangkali kenapa mereka mengatakan nabi yang dibangkitkan itu adalah Yesus, barangkali mereka adalah orang yang tidak mempunyai. Dan kalau Anda bertanya mempunyai apa, nanti Anda akan tahu sendiri. Di pertengahan Anda akan lihat, dan itu tertulis di kitab. Bukan sesuatu yang saya tafsirkan, tapi written. Hanya untuk menilai apakah mereka sembrono atau tidak sembrono, perhatikanlah ayat 20-nya itu. Apakah Yesus itu nabi palsu? Silakan jawab untuk diri Anda sendiri. Tapi bagi saya nih sudah terlihat bahwa hasil pengujian linguistik menunjukkan Yesus itu bukan nabi yang dibangkitkan. Sekarang kita uji atau saya beri sanggahan kedua kepada tafsir yang sudah berumur ribuan tahun itu dengan satu sanggahan berbasis pesan enkripsi.
sekaligus nanti disambung dengan pembacaan pesan terenkripsi. Maka sebelumnya saya bagi dulu pesan tentang informasi memahami pesan terenkripsi. Ini demi memahami banyak hal berikutnya di bab-bab selanjutnya. Enkripsi itu dalam bahasa programming adalah satu metode di mana satu informasi yang sudah jelas artinya diubah jadi kode yang menyembunyikan arti sejati dari informasi itu. Jadi informasi yang jelas diubah jadi kode menjadi nggak jelas. Ilmu mengenkripsi dan mendeskripsi disebut kriptografi. Data terenkripsi disebut teks terenkripsi atau teks tersandi. Itulah sebabnya saya sebut teks tersandi dalam bab-bab sebelumnya. Data yang belum dienkripsi disebut teks terang atau pesan polos. Bagi orang yang kerja di bidang pengolahan data, istilah enkripsi dekripsi itu adalah satu proses atau tindakan mengamankan informasi dengan membuat informasi itu tidak bisa dimengerti orang. Untuk membuka pesan di dalam pesan yang dienkripsi itu biasanya diberi kode atau sandi, atau biasa juga disebut cipher. Jadi, jika ada sebuah tulisan terenkripsi terbaca oleh orang yang tidak punya sandi, maka orang yang baca itu tidak mengerti apa pesan yang tersimpan di dalam teks yang terbaca olehnya. Jadi dengan penjelasan ini Anda tahu bahwa penyingkapan pesan itu, tersandi itu bukan penyingkapan pesan dengan cara menafsir-nafsir, tapi semacam mengeluarkan pesan dari kotak tersegel. Artinya agar tahu isi pesan di dalam kotak itu, maka harusnya segelnya harus dibuka dulu. Cara praktis untuk memahami enkripsi-dekripsi ini bisa Anda lihat saat Anda mengambil uang di ATM. Kenapa? Saya colok baterai dulu nih. Kenapa Anda bisa tarik dana dari ATM? Jawabnya karena Anda diberi kode oleh bank. Nanti kode itu diberi dari bank kepada Anda dan kalaupun Anda perlu rubah, Anda biasanya rubah menjadi kode yang lebih personal. Pertanyaannya lagi, kenapa bank mau memberikan akses berupa kode kepada Anda? Jawabnya adalah karena data polos tentang Anda sudah ada di bank. Nama lengkap Anda, tempat tanggal lahir Anda, nomor telepon Anda, alamat, NIK, KK, juga nama istri, nomor telepon, bahkan nama saudara terdekat lengkap dengan nomor teleponnya dan alamatnya, serta nama ibu kandung. Itu. Data polos tentang Anda sudah ada di dalam situ. Jadi ketika Anda diberi kode dan kemudian Anda menginput kode di ATM, maka sistem komputer ATM itu terbuka melayani kode Anda. Maka Anda boleh memasukkan perintah mengambil 500.000, 1 juta. Seperti itu. Ketika Anda membaca kitab Musa dengan tidak memiliki kodenya, maka yang terbaca oleh Anda hanya cerita-cerita legenda. Yang sebenarnya di baliknya itu ada pesan-pesan yang disandikan. Seperti itu. Jadi kalau Anda baca, Anda tidak mengerti. Anda melihat ayat-ayatnya tapi tidak mengerti. Dikhotbahkan oleh orang juga Anda tidak mendengar, seperti itu. Satu cara lain yang bisa saya berikan sebagai analogi untuk memahami enkripsi dan dekripsi ini begini. Di dalam budaya kuno, zaman kuno, informasi penting biasa disampaikan dalam bentuk sandi-sandi. Itu biasa dicetak dalam bentuk tanah liat atau lempung atau keramik.
dibuat dalam bentuk misalnya binatang, misalnya gambar burung atau gambar apalah begitu. Lalu setelah jadi gambar itu dipecah dua. Tentunya dalam dua keping yang dipecah dua itu sudah dituliskan kode, digoreskan kode. Katakanlah misalnya begini. Misalnya seorang jenderal bersekongkol dengan prajuritnya, seorang prajurit. Yang prajurit ini kebetulan adalah pengawal dari seorang raja atau presiden, pas pampres kayak gitulah misalnya. Tentu jenderal dan prajurit yang akan mengeksekusi itu tidak boleh kelihatan akrab karena akan segera ketahuan. Jadi, tapi mereka sudah tahu, maka sang jenderal membuat satu keramik dibagi dua. Di dalam keramik satu dituliskan kode B19. Di keping yang kedua ditulis RA8. Dua keping itu dikirim ke eksekutor dengan kurir berbeda. Dua kurir, tapi berbeda. Maka si penerima tidak akan tahu informasi keping A. Kecuali kedua keping dari kurir berbeda itu disatukan. Maka akan terbaca B19 RA9. Dia tahu B bunuh RA Raja. 19 itu tanggal, 8 itu bulannya. Informasi itu datang dari sang jenderal berkaitan jenderal sudah tahu agenda raja. Mungkin hari ulang tahun, mungkin hari apa, seperti itu. Raja akan berada dalam posisi seperti ini, dan eksekusi bisa dilakukan dalam momen tersebut. Hal seperti ini nanti Anda akan lihat ada di kitab Musa. Tidak kurang, tidak lebih. Ada yang seperti itu. Dengan cara ini juga nanti di kitab Musa Anda akan sadari siapa nabi yang akan dibangkitkan itu. Seperti informasi dari dua kurir yang harus disatukan. Demikian juga tentang siapa YHWH. Nabi pertama adalah Musa. Siapa nabi yang kedua yang akan dibangkitkan itu? Itulah nanti yang akan bersaksi. Jadi kembali ke pesantren kripsi, untuk memahami pesan-pesan kripsi di kitab Musa, berarti dibutuhkan kode dasar. Memang ada kode dasarnya. Jadi untuk memahami itu, kode dasar yang diberikan Sang Allah sendiri, Sang YHWH sendiri, ada ditulis Musa di kitab Bilangan 12 ayat 8. Di situ YHWH berkata begini, kepada orang lain, kepada semua nabi, aku bicara pakai mimpi, lewat penglihatan, lewat teka-teki. Tetapi kepada Musa, aku bicara pakai bahasa terus terang, pakai ucapan polos, seperti kepada dua sahabat berbicara berhadapan muka. Latar belakang ucapan YHWH itu begini. Di waktu itu Musa menjadi pusat perhatian orang Israel karena sangat sibuk. Dia pergi juga ke Gunung Sinai, di puncak Gunung Sinai. Maka Harun dan Miriam yang cemburu itu berkata kepada orang Israel, kenapa cuma Musa? Bukankah YHWH juga bicara kepada kami? Bukan hanya kepada Musa dia bicara, tapi juga kepada kami. Kira-kira gitu ucapannya. Anda boleh lihat itu di Bilangan 12. Maka mendengar ucapan itu, mendengar perkataan atau gerutuan atau hasutan daripada Miriam dan Harun itu, YHWH kemudian datang memanggil mereka bertiga dan kemudian berkata kepada mereka di hadapan mereka, dengarkan, di seluruh rumahku aku percaya kepada hambaku Musa ini. Kepada nabi yang lain aku hanya bicara lewat penglihatan dan lewat mimpi-mimpi. Tetapi kepada Musa, nabi hambaku ini, aku bicaranya pakai terus terang, pakai pesan polos seperti dua orang sahabat. Kenapa kamu berani-berani mengata-ngatai Musa? Demikian. Maka kemudian Miriam itu
dikena itulah, dia kena kusta. Baca di sana. Lalu implikasi dari ucapan itu tentu ada. Itu kan bukan satu ucapan yang sambil lalu. Sebenarnya itu kan sebuah kode untuk mengatakan bahwa ya tentu ucapannya kepada Nabi adalah lewat penglihatan atau lewat mimpi. Hanya kepada Musa Allah itu bicara terus terang. Maka untuk mengartikan kitab para nabi, ucapan di sana itu bukan ucapan yang berdiri sendiri, itu harus diartikan, dan cara mengartikannya jangan sampai Anda mengartikan buka kitab primbon, diartikan bebas-bebas seperti itu. Tapi harus diartikan dirujuk kepada kitab terus terang, yaitu kitabnya Musa. Karena ucapan Musa, ucapan YHWH dalam nama yang belum kita kenal, disebut Tuhan saja kan, YHWH itu bicara kepada Musa pakai perkataan-perkataan terus terang yang tidak perlu lagi diinterpretasi. Jadi kalau di sana ditulis seorang nabi akan dibangkitkan, maka tentu nabi yang bangkit. Anda nggak mengartikan itu, oh nabi itu maksudnya ini, nggak gitu. Apalagi kalau Anda mengartikan itu Allah. Itulah sedikit penjelasan tentang memahami pesan-pesan yang dienkripsi dan dekripsinya. Kasus realnya nanti kita akan lihat sepanjang buku. Dan di sini sebagai tambahan contoh ringan tentang dekripsi dari sebuah enkripsi, cobalah perhatikan ucapan Yesus ini. Saya berikan ini ya. Ya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan sorga, tetapi ke mereka tidak. Siapa yang mempunyai, maka kepadanya akan diberi hingga melimpah. Tapi ke orang yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Itulah sebab aku bicara teka-teki, agar meski mereka melihat, mereka tidak mengerti, dan meskipun dengar, sebenarnya tidak mendengar dan tidak mengerti. Matius 13 ayat 11 sampai 13. Apakah pesan tersebut terang bagi Anda? Apakah itu pesan polos menurut Anda atau itu pesan yang berteka-teki? Siapa yang mempunyai itu? Siapa yang tidak mempunyai itu? Apa yang akan diambil dari yang tidak mempunyai? Tidak mempunyai kok bisa diambil? Apa yang mau diambil dari yang tidak mempunyai? Canggung, bukan? Saya pernah mendengar khotbah di sebuah gereja, dan bukan hanya sekali. Untuk menerangkan ayat itu berkata begini. Kepada kita yang sudah memiliki pengertian, maka diberi karunia untuk mengetahui kerajaan sorga. Itu kira-kira demikian. Ya, exactnya seperti itu. Jadi kepada yang sudah mempunyai pengertian, maka diberi karunia untuk mengerti kerajaan sorga. Seperti itu penjelasannya. Tentu ini salah. Kenapa salah? Karena justru sebenarnya pengertian itulah yang mau dikaruniakan. Pengertian itu akan dikaruniakan kepada mereka yang mempunyai. Dan kepada yang tidak mempunyai tidak dikaruniakan. Bahkan apa yang ada padanya diambil. Ini jelas teka-teki. Di sisi lain, ada pendeta lagi yang menjelaskan berkata begini. Maka janganlah pelit-pelit. Karena Allah itu akan pelit juga kepada yang pelit. Orang miskin akan dibuat tambah miskin. Orang kaya akan dibuat tambah kaya. Saya tidak mengomentari seperti itu. Oke, hal-hal seperti itu biarlah pendeta-pendeta lain bicara. Tapi di sini kita berbicara tentang pesan-pesan yang dienkripsi tentang Musa, tentang keselamatan, tentang mengenal Yesus itu, sehingga Anda jangan sampai salah mengimani Yesus. Itu konteksnya kita.
tentang orang mau menafsirkan kemana, biarlah orang menafsirkannya. Tapi harus Anda mengerti bahwa namanya tafsir, Sang Allah tidak bertanggung jawab terhadap tafsir. Si penafsir itulah yang bertanggung jawab atas tafsirnya. Benar atau salah, dia yang tanggung jawab atas apa yang ditafsirkannya, bukan? Allah itu hanya bertanggung jawab terhadap apa yang dijanjikannya. Maka apa yang dijanjikan itulah dalam pesan-pesan yang dienkripsi itulah yang harus kita lihat. Jawaban dari siapa mempunyai, siapa tidak mempunyai itu memang ada di kitab Musa. Kita akan ketemu itu. Ucapan Yesus itu adalah dekripsi. Yang di kitab Musa itu adalah enkripsinya. Tapi jelas itulah bukti antara lain. Bahwa Sang YHWH, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sengaja membuat informasi tertentu dengan cara yang tidak mudah dimengerti orang. Sama seperti Yesus ketika dia menjadi manusia, dia juga bicara kepada kita dengan teka-teki. Dan itulah sebabnya dia merujuk. Kalau kamu mau mengerti tentang aku, artinya mengerti juga tentang ucapannya. Pergilah ke kitab Musa. Jadi, siapakah nabi yang akan dibangkitkan itu? Kita kembali ke situ dulu. Nah, tapi jawabannya ditahan dulu, nanti disingkap lewat satu bab sendiri. Tujuan saya membawakan kasus ini kepada Anda hanya untuk membuka kesadaran Anda tentang fakta Alkitab, supaya sadar tentang apa itu adanya enkripsi, pesan-pesan yang dienkripsi. Lagi pula, Ulangan 18-15 itu kan cuman kayak 3, 5, atau 10 ayat. Itu nggak cocok disebut sebagai tulisan tentang Yesus. Kalau tentang ayat, biasanya Yesus itu bicaranya begini. Ada tertulis. Seperti katakanlah Matius 4 ayat 4. Di situ Yesus berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Seperti itu. Berarti dia lagi merujuk ke Ulangan 8 ayat 3. Baru kemudian dia berkata lagi, dicatat di Matius 4 ayat 7. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai YHWH Allahmu. Artinya dia sedang merujuk ke Ulangan 6 ayat 16. Jadi kalau dia berkata, ada tertulis seorang nabi akan dibangkitkan. Misalnya orang Israel menyaksikan kenabiannya Yesus, maka dia berkata, ada tertulis seorang nabi akan dibangkitkan dan akan berkata kepadamu. Maka dia sedang mengingatkan Israel bahwa dialah nabi yang akan dibangkitkan itu. Dia merujuk ke Ulangan 18 ayat 15 ayat 18. Begitu memahaminya. Tetapi konteksnya kan beda. Dia bilang Musa telah menulis tentang aku. Kita akan jawab nanti itu dalam satu bab sendiri. Sekarang kita kembali dulu ke ucapan Yesus di Yohanes 5 ayat 46. Setelah diurai agak panjang, saudara, dapatkah Anda melihat di mana Yesus dalam tulisan Musa? Bila sudah dapat, syukurlah. Bila belum, berarti mungkin Anda ini masih tergolong yang tidak mempunyai. Dan kalau Anda bertanya mempunyai apa atau tidak mempunyai, tahan dulu. Nanti sepanjang buku ini Anda akan jadi mengerti dan semoga Anda juga mempunyai. Supaya pengertian itu dikaruniakan kepada Anda. Karena selama Anda tidak mempunyai itu, menurut Alkitab, menurut Musa, Anda tidak akan diberi atau dikaruniakan pengertian itu. Sekarang mari kita temukan di mana Yesus dalam tulisan Musa. Si aku yang berkata kepada Musa, Musa pergi ke Mesir, bawa umatku beribadah kepadaku. Dicatat Keluaran 4 ayat 23. Kemudian berkata lagi Musa, jangan khawatir, aku akan menyertaimu. Akan kutaruh perkataan dalam lidahmu supaya cakap bicara kepada Firaun. Catat di Keluaran 4 ayat 12. Musa, angkat tongkatmu.
Ulurkan tanganmu ke atas laut, belah airnya hingga Israel berjalan di tempat kering. Keluaran 4 ayat 16. Musa, naiklah, temui aku di puncak Sinai. Keluaran 24 ayat 12. Masih banyak lagi. Dan ini yang paling utama. Musa, tuliskanlah perintah ini. Jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Jangan buat sesuatu yang menyerupai aku. Keluaran 20 ayat 1. Pribadi sang aku yang bicara kepada Musa, itulah yang disebut Yesus. Musa telah menulis tentang aku. Musa telah menulis aku. Atau yang ditulis Musa itu adalah aku. Bagaimana saudara? Apakah menurut saudara itu diada-adakan? Atau hati Anda sudah mulai berdegup berkata, kenapa ya selama ini aku tidak sadar? Kalaupun Anda belum sadar, oke, nggak apa-apa. Karena ini pun masih permulaan. Anda butuh bukti tambahan lagi yang lebih jauh, lebih kuat, Anda akan dapat. Tuh. Ucapan Yesus di Yohanes 5 ayat 46 itu adalah dekripsi. Enkripsinya ada di kitab Musa. Saya akan membawa Anda keliling kitab Musa melihat sejumlah pesan terenkripsi yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teologis. Kenapa Anda menjadi seorang Allah Tritunggal? Di mana Musa telah menyebut Yesus secara jelas. Siapa Nabi akan dibangkitkan itu? Benarkah Yesus itu adalah Yahweh sendiri? Apa arti doa Yesus di tiang salib dan di Getsemane? Yang jelas itu adalah komunikasi antara satu pribadi kepada pribadi yang lain. Apa arti ucapan Yesus, baptis mereka dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus? Dan apa arti burung merpati di Sungai Yordan? Kenapa Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus? Itu semua adalah teka-teki yang akan dijawab. Itu adalah pesan tersandi. Itulah yang akan disingkap. Baiklah, saya mau kasih tahu bahwa saya akhiri video ini di sini dan memberitahu bahwa bab berikut atau video berikut itu berisi materi yang lebih berat, lebih serius. Jadi saya sarankan tunjukkanlah video ini kepada pengajar di gereja Anda. Marilah kita uji bersama. Ujilah juga. Kita semua harus saling menguji. Karena kita sudah tahu bahwa ada orang beriman pasti ditolak. Anda sudah tahu bunyi Matius 7 ayat 21. Baiklah, video ini saya akhiri di sini. Sampai jumpa di video berikut. Segala puji dan mulia bagi Bapa, bagi Tuhan, bagi Allahku, Yesus, Sang Kristus. Damai sejahtera bagi Anda.